di majelis tafsir kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahinya dan menjadikannya dalam timbangan hasanat kita pada hari kiamat kelak. Kemudian ucapan salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita berhak mendapatkan syafaatnya nanti pada hari tidak lagi berguna harta dan kekayaan, dan tidak lagi bisa kita banggakan anak dan keturunan, serta tidak bisa lagi disombongkan jabatan dan kedudukan, kecuali orang-orang yang datang kepada Allah dengan hati yang penuh dengan keimanan tanpa kesyirikan. Khawatir rahimahullah, malam ini kembali bersama surat Al-Baqarah ayat yang ke-101 ya. Kalau catatan saya 101. Masih dalam kisah Al-Yahud. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, kita baca dulu ayatnya. Walamma ja'ahum, ya, tatkala datang kepada mereka rasulun min indillahi, seorang rasul yang diutus Allah Subhanahu wa taala, seorang rasul dari sisi Allah tabaraka wa taala, musaddiqul lima ma'ahum. Rasul ini membenarkan apa yang ada pada mereka dari kitab-kitab mereka. Nabadha fariqun minal ladzina utul kitaba kitaballahi wara'a dhuhurihim. Dan ada sekelompok dari orang-orang yang Allah berikan Alkitab, ya, mereka melemparkan kitab Allah di balik punggung mereka, di belakang mereka, ka'annahum la ya'lamun, seakan mereka ini tidak mengetahuinya. Maka di sini ikhwal kiram rahimakumullah, ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya ini, ya. Di dalam ayat ini masih dalam pembahasan sifat dan karakter orang-orang Al-Yahud, di mana, ya, mereka ini membuat sebuah sikap penolakan terhadap Rasul yang telah diutus Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka ini ikhwatul kiram rahimakumullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus Allah kepada mereka, seperti yang disebutkan oleh Syekh Sa'di di sini, ay walamma ja'ahum hadzal rasulul karim, tatkala datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil kitabil azim, dengan sebuah kitab yang agung, yaitu Al-Qur'anul Karim, ya, bil haqq al muwafiq lima ma'hum, kitab yang dibawa Muhammad, ya, sesuai dengan apa yang telah tertera dalam kitab-kitab mereka. Apa yang disebutkan oleh Allah dalam kitab mereka, ya, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang dengan apa yang diturunkan Allah kepada mereka. Nabi kita SAW, Al-Quran yang dibawa olehnya membenarkan apa yang ada pada kitab mereka. Namun mereka ini memiliki sifat sebagaimana biasanya adalah selalu membangkang dan menolak apa yang dibawa oleh, ya, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sikap pembangkangan inilah juga hal yang menjadi sifat dominan mereka. Apa bentuk pembangkangan? Mereka campakkan Alkitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala wara'a zuhurihim, al-i'rad. Inilah kata Syekh Sa'di yang merupakan wa kanu yaz'umuna annahum mutamassikuna bi kitabihim. Kata Syekh Sa'di rahimahullah taala, mereka mengatakan bahwa mereka itu orang-orang yang berpegang teguh dengan kitab mereka. Ya, mereka mengatakan bahwa diri mereka orang-orang yang berpegang teguh dengan ajaran, dengan kitab suci mereka. Falamma kafaru bihadzal rasul, kalau mereka kafir kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam,
Karena memang ciri-ciri Nabi kita di kitab mereka itu jelas. Bahkan mereka mengetahui Nabi Muhammad seperti mana mereka mengetahui anak-anak mereka sendiri. Begitu jelasnya Allah menyebutkan di dalam kitab mereka tentang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Namun sikap sombong itulah yang membuat mereka tidak terima. Terlebih lagi bahwa Rasul bukan dari itu dia, hasad. Sifat hasad itulah yang membuat mereka tidak mau menerima Nabi kita alaihi salatu wassalam. Nabadha fariqum minal ladzina utul kitab Allah alladzi unzila ilaihi, diturunkan kepada mereka ilaihim, yang diturunkan kepada mereka, tarahuhu wara raghbatan an, mereka buang, mereka campakkan, yang itu merupakan panduan mereka, jalan keselamatan mereka, tapi mereka campakkan. Wara'a zuhurim, itu kata Syekh Sa'di, wa hadza ablaq fil i'rad, sikap berpaling yang paling jelas. Ya, kitab-kitab itu mereka buang, mereka campakkan, mereka tidak peduli, mereka tidak mau melihatnya, mereka campakkan. Ini bukan urusan kita, ini nggak perlu untuk kita. Sikap membuang kitab Allah di belakang itu, kata Syekh, wa hadza ablaq fil i'rad, dan inilah bentuk sikap keberpalingan yang paling besar. Ya. Ka'annahum fi fi'lim hadza minal jahilin, terlebih lagi perbuatan yang mereka lakukan itu seakan-akan mereka tidak tahu. Bahasa kita apa ya? Mereka berbuat seakan-akan mereka tidak tahu, padahal mereka sangat mengetahui. Wa hum ya'lamuna sidqahu, mereka mengenali kebenaran kitabnya dan kebenaran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wa haqiyatu ma jaa bih, dan kebenaran yang dibawa oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini Syekh Sa'di mengatakan, wa bi hadza tabayyan ya anna hadzal fariq min ahli kitab. Dari sini kita nampak jelas hakikat mereka itu, lam yabqa fi aidihim syai'un haitsu lam yu'minu bi hadzal rasul. Tak ada satupun syariat yang ada pada diri, yang dipegang oleh mereka itu yang tersisa, yang mereka amalkan. Ya, lam yu'minu bi hadzal rasul, mereka tidak beriman ke Nabi kita alaihi salatu wassalam. Fasara kufrun bihi kufran bi kitabihim min haitsu la yashkurun. Artinya sikap mereka tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu artinya mereka tidak beriman kepada kitab mereka yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Tapi mereka tidak merasa. Ya. Karena memang kebenaran dakwah Rasulullah dan kebenaran bahwa Nabi Muhammad itu sungguh terang dan jelas Allah sebutkan di dalam kitab suci mereka. Jelas ikhwan. Maka di sini kata Syekh Sa'di rahimahullah taala, wala ma kana min al-a'wa'id al-qadariyyah wal hikmah al-ilahiyyah anna man taraka ma yanfa'uhu wa amkanahu al-intifa' bi falam yantafi'. Ini pelajaran mahal kata Syekh Sa'di untuk kita semuanya, bahwa seharusnya mereka itu mengambil manfaat, tetapi mereka tidak mengambil manfaat. Ini pelajaran mahal juga untuk kita bersama, bahwa di dalam kehidupan kita ikhwatal kiram, ubtuliya bil istighali bima yadurruh, maka seharusnya kita bisa mengambil manfaat dari Al-Quranul Karim. Tapi bila mana kita tidak bisa mengambil manfaat, maka Allah uji kita dengan sesuatu yang tidak bermanfaat. Amin. Di sini kita lanjutkan. Man taraka ibadatar rahman ubtuliya bil ibadatil awthan. Orang yang tidak beribadah kepada Allah, maka dia akan diuji Allah dengan beribadah kepada berhala. Sama dengan waktu kita berharga. Bila mana dia tidak mampu memanfaatkan waktu yang Allah berikan, maka diuji dia dengan sesuatu yang tidak bermanfaat.
Seharusnya Alkitab yang Allah turunkan itu bermanfaat untuk mereka. Tapi ketika mereka tinggalkan, mereka cari yang tidak bermanfaat dan mereka sibuk dengan itu. Bila mana seseorang beribadah kepada Allah, rajin, taat kepada Allah Azza wa Jalla, Allah akan bantu dia. Tapi bila mana seseorang meninggalkan ibadah, maka dia akan diuji dengan sesuatu yang lain. Orang tidak beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, pasti dia entah mungkin ibadah kepada yang lain. Orang yang tidak menggunakan mengisi waktu dengan baik, maka waktu itu akan diisi dengan sesuatu yang tidak bermanfaat. Inilah kata Syekh. Pelajaran dari orang Yahudi tentang ayat yang 101 ini. Seharusnya mereka mengambil manfaat karena sudah terang dan jelas Allah sebutkan di dalam kitab suci mereka tentang nabinya, tentang Nabi Muhammad dan tentang apa yang dibawa olehnya. Tapi mereka tidak mengambil manfaat, justru kitab itu mereka buang. Maka yang terjadi adalah mereka ini ya, berpaling dari sesuatu yang telah hak yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa man taraka mahabbatallah wa khaufahu wa raja'ahu ubtuliya bi mahabbati ghairillahi wa khaufi wa raja'i. Hati-hati kita. Barang siapa yang meninggalkan atau tidak takut kepada Allah, yang tidak berharap kepada Allah, yang tidak mencintai Allah, Allah akan uji dia dengan takut kepada selain Allah, ya, cinta kepada selain Allah dan berharap kepada selain. Makanya betul-betul kita ikhwal kiram, betul-betul kita jadikan takut kita kepada Allah, cinta kita kepadanya, raja dan harap kita hanya kepadanya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulan. Allah akan bantu kita untuk sampai pada keinginan kita, dan memang menjemput kebaikan itu harus dengan usaha, termasuk hidayah. Tapi bila mana kita tidak menempuh jalan-jalan yang baik, maka bersiap-siaplah untuk menempuh jalan tidak baik. Makanya orang yang tidak memperhatikan sunnah Rasul, maka dikhawatirkan akan mudah terjebak kepada perkara itu. Mana yang kita pilih? Cinta kepada Allah, raja kepada Allah, dan takut kepada Allah. Tentu ini yang kita inginkan. Nah, oleh karena itu ikhwafillah, wa man lam yunfik, sama juga kata Syekh Sa'di, wa man lam yunfik malahu fi ta'atillah, yang tidak menggunakan hartanya di jalan Allah, tidak menginfakkan di jalan Allah, anfaqahu fi ta'atis syaitan, maka pasti dia akan keluarkan hartanya di jalan syaitan. Itu dia. Kiaskanlah di seluruh kehidupan kita ini, yang tidak beribadah kepada Allah, maka dia akan terjebak kepada ibadah kepada syaitan. Yang tidak memperhatikan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikhawatirkan akan terjebak kepada perbuatan bid'ah. Yang tidak menggunakan hartanya di jalan Allah, dikhawatirkan dia akan terjebak di jalan syaitan. Yang tidak cinta dan tidak tawakal kepada Allah, yang tidak takut kepadanya, maka dikhawatirkan terjebak kepada jalan-jalan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man taraka dhilla li rabbih, barang siapa yang meninggalkan ya kehinaan kepada Allah, dia tidak menghinakan dirinya kepada Allah dan tidak menghambakan dirinya kepada Allah, utuliya bidzulil abid, maka dia akan diuji Allah hina kepada hambanya. Pelajaran mahal dari orang Yahudi dalam ayat 101 ini, yang seharusnya mereka mengambil manfaat terhadap apa yang Allah jelaskan di dalam kitab suci mereka, tapi mereka buang ya di belakang punggung mereka. Makanya ikhwafillah, selalulah kita berusaha untuk menjemput kebaikan-kebaikan itu, agar kita tidak diuji dengan sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Maka bila mana kita meninggalkan teman-teman orang yang saleh, maka kita khawatir akan diuji dengan teman-teman yang buruk. Bila mana kita tidak memperhatikan lingkungan kita tempat tinggal, tidak memperhatikan orang-orang sekitar kita, dikhawatirkan kita nanti diuji dengan orang-orang yang tidak baik. Dikhawatirkan kita diuji dengan lingkungan yang tidak baik. Maka berikan perhatian kita selalu pada apa yang Allah cintai dan Rasul sallallahu alaihi wasallam ya ajarkan kepada kita. Ikhwatal kiram rahimakumullah. Maka kemudian wa man tarakal haqqa ubtuliya bil batil. Jelas? Barang siapa yang meninggalkan al-haq, kebenaran, maka diuji dengan kebatilan. Yang tidak mengambil kebenaran, maka yang akan memberikan, yang akan mengambil dirinya adalah kebatilan. Jelas? Apalagi? Yang tidak berpegang kepada ajaran Islam dengan penuh ilmu, maka dikhawatirkan akan terjebak kepada kebodohan yang menghinakan dirinya dalam agama ini. Dua hal ini mesti kita perhatikan. Ya, waktu kita mesti kita hargai, kita manfaatkan, sehingga kita betul-betul termasuk orang-orang yang beruntung nanti ya di dalam kehidupan ini. Ini pelajaran yang luar biasa dari Syekh Sa'di dari ayat 101 ini. Kadzalika haula'il yahud lamma nabadhu kitab Allah ittaba'u ma tatlu syayatin. Nah, ini efeknya. Ketika mereka membuang kitab Allah Azza wa Jalla, maka mereka mudah untuk mengikuti syaitan. Wa takhtaliqu min as-sihr ala mulki Sulaiman haitsu akhrajat asy-syayatin lin-nasi sihr. Akhirnya mereka mengikuti jalan syaitan, jalan sihir. Wa za'amu anna Sulaiman alaihi salam kana yasta'miluhu wa bi hasala lahul mulkul azim. Ini tuduhan orang Yahudi bahwa sihir-sihir itu mereka tuduhkan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, dialah yang mengumpulkan kitab-kitab sihir dalam tahtanya Nabi Sulaiman. Lalu kemudian ya disebarkan. Mereka ya menuduh Nabi kita Nabi Sulaiman alaihissalam dialah orang yang menjaga kitab-kitab sihir itu, dan dialah orang-orang yang dia termasuk orang yang mempublikasikan sihir. Ini tuduhan. Nah, subhanallah. Maka di sini Allah bantah nanti Nabi Sulaiman seperti mana Allah katakan wattaba'u ma tatlus syayatinu ala mulki Sulaiman. Mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh syaitan-syaitan ya pada masa kerajaan Nabi Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman. Allah bantah Nabi Sulaiman tidaklah ya kufur. Ya, dia tidak kufur. Wa ma kafara Sulaiman walakin asyayatina kafaru. Syaitan-syaitan itu yang kufur. Karena tuduhan mereka Nabi Sulaiman yang tukang sihir, yang menjaga dan melihara kehidupan sihir. Allah bantah Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman tidak mungkin. Karena orang melakukan sihir, ya, bahkan Syekhul Islam, ya, Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab menyebutkan di antara pembatal keislaman kita adalah melakukan sihir. Nabi Sulaiman seorang rasul, tak mungkin dia melakukan perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa ma kafara Sulaiman. Maka ai bi ta'allumi sihir falam yata'allamhu, kata Allah. Nabi Sulaiman tidak belajar sihir dan Nabi Sulaiman tidak kufur. Walakin asyayatina kafaru. Tapi yang kufur itu siapa? Syaitan-syaitan yang mengajarkan sihir. Nah, ikhwatal kiram rahimakumullah. Lalu apa? Ya, maka yu'allimuna an-nas as-sihr. Mereka syaitan-syaitan itu mengajarkan manusia sihir. Min idlalihim wa hirsihim ala ighwa'i bani Adam. Mereka sesatkan anak Adam, ya. Kadzalika tab'al yahudu sihr. Orang-orang Yahud. Nah, bayangkan itu. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, maka warisan sihir yang diwariskan orang-orang Yahud di kota Madinah masih mewariskan ya perbuatan-perbuatan sihir nenek moyang mereka. Mereka mewariskan.
Makanya subhanallah Nabi kita pernah disihir. Dalam surat Al-Falaq disebutkan itu ya, naffatsati fil naf. Kenapa tukang sihirnya perempuan? Karena yang menyihirnya adalah seorang perempuan disebut Allah Subhanahu wa taala. Maka sihir ikhwatal kiram hak. Dia waqi'. Jangan dikira itu khayalan, enggak. Sihir itu waqi'. Sesuatu yang bisa terjadi. Sihir itu pada umumnya di sini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam urusan rumah tangga. Kadang sihir ini lebih banyaknya apa? Memisahkan dua pasangan. Dia as-sarf. As-sarf itu adalah bacaan-bacaan yang mempengaruhi pikiran, fisik, jiwa, ya, dan itu disebut as-sarf. Ya. Sedangkan al-ataf itu adalah bacaan yang kemudian membuat orang bisa benci. Keharmonisan rumah tangga cukuplah kita di rumah yang tahu, tidak usah dipublish, tidak usah di share ke orang gitu. Masya Allah romantisnya rumah tangga orang ini, ya usahlah. Terkadang apa yang di share di foto tidak sesuai dengan yang itu masalah bahasa awaknya pencitraan aja. Diari bantem di rumah tangga, tapi masya Allah, dek foto kita dulu ya kan, foto, berpelukanlah kawan tuh, masya Allah, romantis, di luar macam-macam. Padahal tiap hari ya, foto tidak selalu sesuai dengan kenyataannya, ya kan? Maka jangan terkesima kita, apa yang kita tengok di media sosial, ya. Terkadang apa yang dilihat di media sosial tidak sama dengan kenyataannya. Makanya sekali lagi jangan sering-sering ya mempublish, nge-share foto-foto kebersamaan dengan istrinya atau anak-anak gadisnya atau anak-anak ya perempuannya. Tidak usah. Cukuplah kita. Makanya subhanallah kita selalu berdoa diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan doa a'udzu bikalimatillahi tamma min kulli syaitanin wahamatin wa min kulli ainin lamatin. Kita berlindung kepada Allah dari apa? Dari segala bentuk gangguan syaitan dan segala bentuk gangguan binatang yang berbisa. Wa min kulli ainin lama. Dari pandangan hasad. Ain. Jadi orang memandang kita ini itu tidak semuanya sama. Karena kondisi hati orang tak sama. Hati-hati. Maka katakanlah masya Allah tabarakallah. Bila mana kita takjub kepada sesuatu, kepada pasangan, orang yang kita anggap baik, masya Allah, anak-anak yang kita anggap, masya Allah anak ini lincah, pintar dan seterusnya, menyenangkan hati, kul masya Allah, katakan masya Allah, tabarakallah. Buah-buahan yang kita lihat, ya, kawan-kawan yang ke kebun tengok buahnya, jangan lupa kaitkan itu dengan kul masya Allah, tabarakallah, minta, ya itu semua adalah ya Allah Subhanahu wa taala yang membuat. Makanya dulu kalau di Arab nih biasa ditulis itu. Ya di mobil-mobil itu, di rumah-rumah, di kedai-kedai, qul masyaallah tabarakallah. Ya, di toko-toko itu bisa ditulis tuh. Katakan masyaallah tabarakallah. Kenapa? Biar tidak terkena ain. Karena pandangan hasad itu muncul dan itu terjadi. Nah, itu terjadi. Karena memang tidak seorang pun yang terlepas dari potensi seperti mana para ulama kita mengatakan ma khala jasadun min hasad. Tak ada tubuh kita ini yang tidak punya potensi hasad. Tapi perbedaannya di mana Ustaz? Wa ammal karim fayukhfihi. Adapun orang-orang mulia, orang-orang baik, orang-orang beriman, dia tak tunjukkan hasad kepada saudaranya. Wa amal laim, adapun orang yang di dalam dirinya ada sifat buruk, maka dia
tunjukkan langsung hasad itu. Dikasih nasihat saja dari sama dia dan tak ada kait-mengait menyindir dia. Misalnya langsung baperan kalau bahasa orang hari ini. Langsung masuk seakan dialah yang dikatakan di temannya itu. Keluar dari grup. Misalnya begitu ya. Cepat, kenapa antum keluar? Tengok tuh si fulan ngata-ngatain saya. Nah, ada orang ngata-ngatain dia. Ada kawan ini cuman ingin share apa? Nasihat. Tapi karena hasad yang membara di hatinya, maka dia merasa apa yang dikatakan orang itu tertuju kepada itu dia. Maka itu Allah, hati-hati kita. Maka di sini sihir itu waqi'. Sihir itu betul-betul ada, bukan khayalan. Ya, makanya pelaku sihir ya, bila mana dia ya disebutkan oleh para ulama, bila mana perbuatan sihir itu menggunakan syaitan, sudah jelas dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bila mana sihir-sihir itu hanya terkadang beberapa ramuan-ramuan saja dan tidak menggunakan ritual-ritual yang menunjukkan beribadah kepada selain Allah, maka di sini fihi tafsil menurut para ulama. Ala kulli hal, perbuatan sihir itu mengeluarkan dia dari Islam, maka berhati-hati. Maka di sini wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Nah ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang al-malakaini bi Babil, Harut wa Marut. Jadi Harut dan Marut ini dua orang, sebetulnya mereka ini orang tidak baik. Tetapi apa? Dia disebutkan oleh para ulama berpura-pura menjadi orang saleh, orang baik, orang taat kepada Allah Azza wa Jalla. Padahal dia tukang sihir. Ini di Babilonia. Di zaman itu disebutkan Babilonia termasuk pusat ilmu di zaman itu. Ya, di Babilonia diciptakan Allah Subhanahu wa taala, ya, wa ma uziya 'alal malakaini bi Babil Harut wa Marut. Ya. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula, dan mereka ini berkata, setiap orang ingin belajar sihir, hati-hati. Kata dia begini, nahnu fitnah, kami ini adalah ujian, cobaan bagi kalian, ya. Maka jangan kalian kufur. Bagus enggak bahasanya tuh? Kami ajarkan sama kalian, tapi jangan kalian kufur. Padahal apa yang diajarkan itu adalah kekufuran. Dia berpura-pura menjadi orang saleh, padahal dia orang tidak baik. La tata'allamu sihir fa innahu kufur. Kata mereka berdua. Fa nihayatuhu 'anis sihir. Fa yanhiyanihi 'anis sihir. Mereka larang, seakan mereka melarang tentang perbuatan sihir, tapi mereka sesungguhnya mengajarkan sihir. Wa yukhbirani an martabati. Fa ta'limu asyayatin lis-sihr 'ala wajhi tadlis wal idlal. Wa nisbatuhu wa tarwijuhu ila man barahu Allah minhu wa huwa Sulaiman alaihi salam. Yang tertuduh Nabi Sulaiman, yang berbuat para syaitan-syaitan. Yang tertuduh Nabi Sulaiman alaihi salam. Naam. Wa ta'limul malakaini imtihanan min nushihima li'alla yakuna lahum hujjah, agar nanti tidak disalahkan oleh orang mereka ini. Ya, makanya mereka terlebih dahulu di awal telah mengatakan, kami ini cobaan, fitnah, ujian. Jangan kalian kufur. Ya, jangan kufur. Mantap enggak tuh nasihatnya? Ya kan? Ada orang belajar ke dukun, ya kan, misalnya, jadi jaga akidah kalian, jaga iman kalian, gitu kan? Jangan kufur kepada Allah. Padahal yang diajarkan juga kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala tentang sihir itu sendiri. Dan sihir hati-hati ikhwan kiram. Dan sihir itu waqi' sekali lagi. Maka di sini ya, faula al-yahud yattabi'una sihir alladhi ta'allamuhu syayatin. Orang-orang Yahud bukan hanya sekadar melemparkan kitab Allah di belakang punggung mereka, tapi mereka juga mengikuti sihir, memilih mengikuti apa yang dikatakan oleh syaitan-syaitan daripada apa yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naam. Wasihir alladhi yu'allimuhu al-malakan fataraku 'ala al-anbiya wal mursalin wa aqbalu 'ala ilmi syayatin. Mereka tinggalkan para anbiya,
mereka tinggalkan para nabi, mereka tinggalkan para rasul yang diutus Allah, justru mereka mendatangi para syayatin. Wa kullun yasbu ila ma yunasibuh, dan begitulah memang orang akan mencari lingkaran hidupnya, ya. Bakat pepatah orang Arab, at-tuyuru ala amthalihi taqa, burung-burung itu akan berada pada yang enggak pernah dengar amsal orang Arab ini? Burung-burung itu akan bersama dengan sejenisnya, ya kan? Ada yang baik, dia tapi tetap pilih yang buruk. Ini jalan yang ditunjukkan Allah bersama para nabi, jalan keselamatan, tapi dia pilih jalan syaitan. Jelas. Makanya hidup ini, ya, kita subhanallah ikhtal kiram, kita ini bisa memilih jalan. Makanya Allah katakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, kita bisa menentukan mana yang baik, mana yang buruk, dan bisa kita masuk pilihan kita semuanya itu, ya. Ingin bersama orang soleh, ada jalannya. Ingin bersama orang-orang buruk, ada jalannya. Nah, di sini Allah tunjukkan ada jalan para anbiya, ada jalan para rasul, tapi mereka pilih jalan-jalan syaitan. Ada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang jelas, yang diamalkan oleh para as-salafus saleh, tetapi masih memilih jalan-jalan yang dibuat oleh kakek nenek moyang yang tak ada dalilnya. Dikasih nasihat, ini pilih yang benar, tetap pilih yang lain. Nah, ini memang beginilah sunnah fitrah kehidupan kita, akan selalu ada, ya. Nah, tergantung kita memilih yang mana. Jalan siapa? Jalan Allah atau jalan syaitan? Jalan Allah tabaraka wa taala atau bukan jalannya? Tentukan pilihan kita. Tentukan arah tujuan kita sesuai dengan apa yang telah Allah sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Nah, di sini maka masing-masing akan mencari circle-nya masing-masing. Kalau bahasa orang ini, ya, anak muda hari ini katanya masing-masing akan bersama circle-nya. Apa itu? Lingkaran dia, ya. Kita mencari lingkaran kita nih, sahabat-sahabat kita, orang-orang baik, ya kan? Insyaallah taala. Cari teman-teman yang ngaji, cari teman-teman yang semangat bersolat, cari teman-teman yang semangat menjalankan ajaran agama. Itulah circle kita, pas anak muda hari ini, ya. Kita berada pada circle kita, lingkungan kita, ya, orang-orang yang seperti ini. Ya, kalau tidak, cari juga lah, ya, circle lain. Seperti burung tadi, ya, burung pipit akan bersama burung pipit, ya, burung elang akan bersama burung elang, kan begitu. Masing-masing ada komunitasnya, masing-masing ada sahabat dan kawan-kawannya. Pilihlah. Nah, jangan seperti orang Yahud, ada jalan para anbiya, para rasul, tapi masih milih jalan syaitan. Waliyadzubillah. Jelas? Masuk waktu azan. Silakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن
رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Ikhwafillah rahimahullah, kita lanjutkan pembahasan kita. Bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang Harut dan Marut ini, maka kemudian fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Pada umumnya memang sihir itu adalah memisahkan antara dua pasangan, ya, antara dua pasangan, baik itu merusak hubungan yang awalnya akur, harmonis, baik bersama, gara-gara apa? Gara-gara ya, hasad yang ada, kemudian iri hati, kemudian sebab-sebab di mana keluarga ini tidak dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekh bin Baz menyebutkan ada 3 sebab orang mudah terkena sihir. Yang pertama, kata Syekh bin Baz, adalah orang-orang yang lalai dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang-orang yang lalai dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya Allah katakan, "Wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitan." Yang tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yang akan mengikat dia adalah syaitan. Orang-orang yang lalai, yang tidak berzikir kepada Allah tabaraka wa taala, lalai di dalam mengingat Allah tabaraka wa taala, maka akan sangat mudah terkena oleh sihir. Ini yang pertama. Ya. Yang kedua adalah orang-orang yang lengah dan lalai dalam beribadah. Ya. Ibadah-ibadah wajib tidak dijaga. Salat 5 waktu misalnya dia nggak peduli. Dan ibadah-ibadah lain secara umum. Lalai dari berzikir kepada Allah, mengingat Allah tabaraka wa taala. Yang kedua, lalai di dalam melakukan ibadah. Ibadah dalam hatinya tidak ada. Tidak ada mengagungkan Allah Azza wa Jalla, tidak ada mengagungkan syariat yang mulia ini. Dalam hatinya tidak ada kecintaan di dalam melakukan amal saleh. Ya, teringat salat, tidak teringat ya enggak. Tidak ada keinginan menjaga agama Allah Subhanahu wa taala yang akan kembali manfaat kepada dirinya. Yang ketiga adalah tidak menjaga zikir-zikir yang masyru'. Zikir-zikir yang termasuk zikir-zikir pagi, zikir-zikir sore. Ini orang-orang yang
kita diajarkan oleh Nabi kita SAW di dalam seluruh kehidupan kita dengan zikir-zikir yang luar biasa. Mulai kita saat bangun dari tidur kita sampai kita tidur kembali, semuanya ada zikir. Di saat kita memasuki pagi hari ada zikirnya, di saat kita memasuki sore hari ada zikirnya. Nah, kata Syekh bin Baz, 3 inilah bila mana tidak dilakukan orang sangat mudah terkena sihir. Saya ulangi sekali lagi. Yang pertama apa tadi? Lalai dalam mengingat Allah dalam berzikir kepadanya secara umum. Ya, lisannya tidak pernah mengatakan kalimat-kalimat thayyibah. Yang kedua, lalai dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak peduli dengan ketaatan. Ya, yang ketiga, tidak menjaga zikir-zikir yang ma'thurat, yang dianjurkan, yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka disinilah bahwa bila mana seseorang tidak peduli dengan apa yang disebutkan tadi, maka sangat mudah terkena. Tadi di antara doa atau zikir yang diajarkan Nabi kita tadi, tolong kita terus baca. Dan Hasan dan Husain selalu dita'awuzkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat-kalimat a'udzukuma bi kalimatillahi ta'ama min kulli syaitanin wahama wa min kulli ainin lama, atau a'udzu bi kalimatillahi ta'amati min syarri ma khalaq. Kita baca dalam keseharian kita. Kenapa? Karena sangat mudah dan sangat rentan. Bisa jadi orang hasad kepada kita itu dengan berbagai sebab. Bisa karena penampilan, bisa karena status, bisa karena ekonomi, macam-macam. Sebab ada orang tidak suka dia lebih dahulu karirnya daripada dia, atau dia tidak senang kalau dia dulu menikahi yang dulu dia ingin kepada istri dia. Ada macam-macam. Orang ini subhanallah, bila mana tidak ada iman yang baik dalam kokoh dalam hatinya, sangat mudah untuk bermusuhan dengan orang. Sangat mudah untuk melakukan sesuatu yang dibenci Allah Subhanahu wa taala, termasuklah perbuatan sihir ini. Maka oleh karena itu ikhwafillah rahimakumullah, mereka bahwa sihir ini tidak ada sedikit pun manfaatnya. Wa ma hum bidharina bihi min ahadin illa biidznillah. Memang sihir walaupun waqi', tapi ingat, semua apa yang mereka lakukan itu tidak akan terjadi semua kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Itu semua atas izin Allah dan kehendaknya. Maka kalau kita meminta pertolongan kepada Allah, memohon perlindungan kepadanya, maka insya Allah Allah jaga kita. Allah lindungi kita. Naam. Walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Nah, di sini Syekh Sa'di mengatakan walaqad alimu al-yahud. Mereka tahu itu. Barang siapa yang menukarnya, raghiba fi sihir ragbatal mushtari fi sil'ah, bahwa mereka seperti orang membeli barang, maka apa? Mereka tahu yang menukarnya dengan sihir, mereka tahu ma lahu fil akhirati min khalaq, laisa lahum nasib, tidak ada bagian di akhirat. Mereka tahu itu, tapi mereka pilih juga itu. Bal huwa mujib lil uqubah, bahkan sihir itu memang mendatangkan azab, mendatangkan uqubah dari Allah Subhanahu wa taala, hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Falam yakun fi'luhum iyyah jahilan. Perbuatan mereka seperti itu bukanlah atas dasar apa? Kejahilan. Mereka tahu kok. Mereka bukan orang Yahud kan orang pintar. Orang berilmu, Pak. Makanya ilmu ini kalau tidak diiringi dengan iman, maka ilmu itu akan menjadi bencana. Makanya bukan setiap ilmu itu menghadirkan kebaikan. Seperti Harut dan Marut tadi. Orang pintar, berilmu, tapi ilmunya tidak mendatangkan kebaikan. Justru ilmu sihir. Makanya subhanallah, ilmu ini kalau tidak mendatangkan kebaikan bagi dunia dan akhiratnya, maka itu adalah bencana baginya. Oleh karenanya orang Yahud tahu ketika mereka menukar dengan sihir itu, maka mereka tahu bahwa mereka tidak punya bagian di kemudian hari. Falam yakun dan perbuatan mereka seperti itu bukan karena kejahilan, walakinna istahabbul hayata dunya al-akhirah, tapi karena sifat tamak, rakus,
Mereka lebih mencintai dunia daripada akhirat. Mereka lebih suka yang sesaat daripada yang abadi. Mereka lebih suka yang sedikit daripada yang banyak. Mereka lebih suka yang sirna daripada yang kekal nantinya. Mereka pilih ya kesenangan sesaat, tapi mereka tinggalkan ya kesenangan yang abadi. Mereka pilih jalan-jalan syaitan, jalan-jalan yang dimurkai oleh Allah tabaraka wa taala. Dan mereka tinggalkan jalan yang menjamin keselamatan, jalannya para anbiya yang diutus Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran mahal. Masih ya sampai ayat yang ke 100 ini masih kisah-kisah, masih dalam kisah orang Yahudi, karena memang sejarah panjang tentang sikap dan perilaku mereka yang sungguh sangat di luar nalar manusia. Karena Allah Subhanahu wa taala selalu mereka tantang, selalu mereka perlihatkan sikap pembangkangan, bukan hanya kepada Allah tabaraka wa taala, bukan hanya para anbiya, tapi Allah sendiri mereka tantang ya. Jangankan manusia biasa yang mereka bunuh, tapi para anbiya juga mereka bunuh. Jangankan kitab-kitab biasa yang mereka ya rubah, ya kitab suci yang Allah turunkan untuk mereka yang merupakan jaminan keselamatan pun mereka buang ya di belakang pundak mereka, di belakang punggung mereka. Nah, ikhwafillah rahimakumullah. Nah, apa yang terjadi bahwa sesungguhnya mereka itu ya semuanya wala bi'sa ma syarau bihi anfusahum law kanu ya'lamun. Nah, inilah mereka tahu tentang apa yang mereka akan terima nantinya ya. Ilman yusmirul amal ma fa'alu. Ya, tapi mereka memilih ilmu yang tidak melahirkan amal, ilmu yang tidak melahirkan keberkahan dan kebaikan. Justru mereka tinggalkan ya. Yang patut untuk kita usahakan adalah ilmu yang betul-betul melahirkan kebaikan kepada kita, ilmu yang menyelamatkan, ilmu yang membimbing, ilmu yang kemudian menghadirkan keberkahan dalam hidup kita. Itu yang kita tuntut, itu yang kita pelajari ya. Cerita khuza'balat, cerita apa, baca-bacaan kita. Makanya di Arab Saudi itu kitab-kitab sihir itu dibakar, tidak boleh masuk. Karena salah satu usaha untuk menutup jalan-jalan orang tersesat. Nah, seperti di kita kan semua kitab boleh dicetak dan boleh dijual. Nah, boleh dibeli. Ya kan gitu, di mana-mana aja. Akhirnya orang kan semuanya ada kitabnya. Kan? Dalilnya ada kitabnya. Makanya pemerintah kita seharusnya punya kebijakan ya untuk bab seperti ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya berikan kepada orang-orang punya amanah di negeri ini untuk bisa membuat suatu keputusan yang menjaga agama ini dan menjaga orang-orang yang beragama, yang berpegang teguh dengan agama yang mulia ini. Barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala tunjukkan jalan kepada kita, jalan yang benar dan kita bisa mengikutinya ya, dan kemudian Allah tunjukkan pula jalan-jalan yang buruk dan kemudian kita bisa meninggalkannya. Tahu kita jalan yang buruk bisa kita meninggalkan. Tahu kita jalan yang baik, bisa kita meniti dan mengikutinya. Baik, terima kasih. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baba TV Sunnah, belajar agama baru alim.